Bu. Tentang BKH nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala jami ni'amillah. Alhamdulillah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Alhamdulillah kemarin kalian semua sudah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga hasil-hasil yang kalian dapat, hasil-hasil yang diperoleh dapat memberikan motivasi kepada kalian semua. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-11 yang berjudul Islam di Madinah pada bagian 1. Tetapi perlu Pak Rozikin klarifikasi bahwasannya pada pertemuan kali ini Pak Rozikin akan membahas masalah sejarah, karena dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu mencakup akidah, kemudian mencakup fikih, kemudian mencakup kholosiyah atau sejarah, ya. Jangan khawatir, di materi pada pagi hari ini ada bab yang ke-11 yang berjudul Islam di Madinah. Sebelum kita kupas tuntas hal-hal yang terkandung dalam bab 11, perlu Pak Rozikin sampaikan, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Rozikin memberikan manfaat serta memberikan barakah. Kalian cukup mengamini, Pak Rozikin nanti yang membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, bab 11 menjelaskan tentang Islam di Madinah. Mohon maaf kalau pada bab ini mungkin terlalu banyak tulisan yang ada di slide, karena hal ini berkaitan dengan sejarah. Berbeda dengan materi yang ada pada PAI yang berkonsep fikih. Kalau fikih pembuatannya bisa diringkas, kalau sejarah pasti ada runtutannya. Oke anak-anakku, perlu diketahui bahwasannya Islam pertama kali berkembang itu berada di negara Mekah. Kemudian berhubung di negara Mekah ada beberapa kendala yang sehingga Rasulullah berusaha untuk mengembangkan dakwahnya menuju ke daerah Madinah, seperti itu, ya. Islam di Madinah merupakan perkembangan dakwah Rasulullah periode kedua setelah merasakan perkembangan di Mekah kurang begitu maksimal, dan sehingga pada waktu itu Rasulullah memberi jalan atau mencari jalan untuk berdakwah di daerah Madinah. Nah, inilah perkembangan Islam di negara Madinah. Oke anak-anakku, bahwasannya Islam berkembang di daerah Madinah itu bermula dari wahyu pertama dan pertentangan kaum kafir Quraisy, ya. Pengakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul adalah dengan diterimanya wahyu pertama daripada Allah, yaitu melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhulwah atau bertapa di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhirih. Kemudian yang wahyu kedua yaitu surat Al-Mudatsir, ya qul ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir itu. Nah, dari dua ayat tersebut Allah mengutus rasulnya untuk berdakwah secara terang-terangan dan juga secara sembunyi. Berhubung secara sembunyi sudah tidak maksimal, akhirnya Rasulullah mendapatkan mandat untuk berdakwah secara terang-terangan. Perlu diketahui anak-anakku bahwasannya awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu hanya kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Siapa yang paling dekat Rasulullah hampiri, kemudian disampaikan apa yang sudah menjadi
kewajibannya menyampaikan. Bagaimana responnya? Ada juga yang merespon dengan baik, ada juga yang menolak, ada juga yang menerimanya seperti itu. Kemudian ya, sejak awal dakwah Rasulullah sudah mendapatkan pertentangan anak-anakku, ya, baik dari kaum Quraisy dan juga baik dari kaum yang lain. Tidak hanya kaum kafir Quraisy saja, melainkan ada kaum-kaum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana mereka berkedok kafir Quraisy, ya. Setelah mendapatkan pertentangan yang sangat banyak sekali, Rasulullah hampir saja putus asa. Nah, di balik keputusasaan Rasulullah juga mendapatkan musibah, yaitu meninggalnya istri Rasulullah dan juga pamannya, yang pada tahun itu disebut sebagai tahun Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kemarin pada waktu Isra Mi'raj sudah dibahas, ya, seperti itu. Nah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan musibah seperti itu, Allah menunjuk tanda-tanda keagungan-kesannya untuk menghibur Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan bersedih kemudian oleh Allah dihibur dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj yang mana inti daripada peristiwa Isra Mi'raj, kita semua mendapatkan mandat untuk menjalankan sholat yang berjumlah 5 waktu, yang sekarang menjadi rutinitas daripada kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, itu merupakan asal muasalnya, yaitu merupakan media Allah untuk menghibur Rasulullah karena beberapa faktor. Yang pertama, karena Rasulullah merasa kesulitan, Rasulullah merasa pedih dakwah selalu ditentang oleh kafir Quraisy. Yang kedua, Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, yaitu istrinya dan juga pamannya. Nah, kemudian ini terjadi Bait Aqobah. Nah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, yaitu untuk mandat berupa sholat 5 waktu, untuk mengerjakan mandat sholat 5 waktu, Rasulullah pada tahun 620 ada 6 orang dari Yasrib, yaitu dari kabilah Hazraj, berziarah ke Mekah. Dari situ Rasulullah menghampiri 6 orang tersebut. Kemudian orang 6 tersebut berbincang-bincang dengan Rasulullah, yang intinya Rasulullah mengajak 6 orang tersebut untuk masuk Islam. Nah, apa respon daripada 6 orang tersebut? 6 orang tersebut menerimanya dengan tangan yang terbuka. Nah, kemudian disusul pada tahun 671, yaitu berjumlah 12 orang dari Yasrib atau yang sama disusul, yang mana mereka bersedia untuk memeluk agama Islam dan mereka berbaiat kepada Rasulullah, yaitu berupa bait Aqobah satu, yang isinya adalah kami tidak akan menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, tidak berzina, dan juga tidak membunuh anak-anak. Dan kami tidak akan saling mengfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perintah atau merupakan isi bait Aqobah yang pertama. Kemudian anak-anakku, setelah 2 periode Rasulullah didatangi oleh orang-orang yang pertama berjumlah 6 orang, kemudian yang kedua berjumlah 12. Pada tahun 622 Masehi ada 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Yasrib berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka ditemani oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, pada tengah malam dan bermaksud mengadakan perjanjian Aqobah 2. Berarti 73 dan laki-laki dan 2 perempuan ini menyusul atau merupakan gelombang yang ketiga. Yang pertama berjumlah berapa? 6, yang kedua berjumlah 12, yang ketiga berjumlah 73 laki-laki dan juga 2 perempuan. Ini merupakan
asal muasal Islam berkembang di negara Madinah, ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapat respon yang banyak dari kaum Yasrib, hal tersebut didengar oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy semakin kuat dan semakin pedih dalam menyiksa serta membunuh terhadap Rasulullah dan juga umat Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari asal muasal seperti itu menyuruh umat Islam untuk hijrah ke Yasrib. Berarti jumlahnya hampir 100 orang dari Yasrib atau dari Madinah menghampiri Rasulullah, kemudian mereka masuk Islam. Nah, hal itu diketahui oleh kaum Quraisy yang ada di negara Mekah. Nah, setelah mendapat pertentangan lebih, seiring berkembangnya Islam, seiring banyaknya umat Islam yang masuk, Rasulullah menyuruh mereka untuk hijrah ke Yasrib atau kalau sekarang maksudnya bernama Madinah. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy merencanakan membunuh terhadap Rasulullah. Karena mereka kenapa? Karena mereka khawatir Islam akan berkembang di Yasrib dan sulit untuk dihentikan, seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku, para pemuka kafir pun memerintah para pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah pada malam hari. Nah, mengetahui hal itu, Rasulullah dan para sahabat melakukan perundingan dan mencapai mufakat bahwa Ali ditunjuk untuk memakai selimut dan berbaring di tempat tidur Rasulullah. Atas izin Allah, Rasulullah berhasil keluar rumah dengan selamat untuk hijrah ke Yasrib. Berarti dikelabui. Setelah mereka tahu Islam berkembang, kemudian Rasulullah berencana untuk hijrah ke Yasrib. Kaum Quraisy mengepung rumah Rasulullah, akan tetapi dikelabui dengan mengganti Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan itu menyelamatkan atau berlangsung hijrah Rasulullah ke Yasrib secara selamat, seperti itu. Nah, ini hijrah ke Yasrib. Nah, dalam perjalanannya Rasulullah dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan juga 3 malam. Berarti Rasulullah setelah mengelabui dengan menyuruh Ali untuk menggantikannya, langsung hijrah ke Yasrib dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dan juga 3 malam. Karena kenapa? Karena situasi pada malam itu sangat genting, sangatlah menyenangkan, ya. Mereka kemudian setelah waktu tenang, mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan, ya, dan tidak pernah dengan Allah bin Abdul Uraiki sebagai penunjuk jalan, ya. Rasulullah, mereka terus berada di atas kendaraan tanpa memperdulikan rasa lelah, ya. Kemudian setelah Rasulullah berhasil hijrah ke Yasrib, kaum Quraisy mengadakan sayembara, yaitu barang siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad hidup dan mati akan mendapat hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Namun meskipun hal itu menarik minat masyarakat untuk mencari Rasulullah, setiap kali mendekati rombongan Rasulullah, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Berarti seperti itu lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, di perjalanannya Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba. Di sana beliau membangun masjid yang pertama dalam Islam, yaitu Masjid Quba yang bertetapan pada hari Jumat, ya. Beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf. Dari sana Rasulullah menjalankan sholat pertama, yaitu sholat Jumat, serta menjalankan khutbah yang pertama juga. Nah, Rasulullah sampai di Madinah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal.
kerja beliau dinanti-nanti dan disambut dengan genderang dan juga nyanyian-nyanyian syair seperti itu. Nah, oke ya, itu merupakan sehistori atau sejarah daripada perjalanan Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sebelum diakhiri, Pak Rojikin sedikit merangkum apa sejarah daripada proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang pasti awal mula Rasulullah hijrah ke Madinah yaitu diawali dengan 3 gelombang orang-orang Madinah yang menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah. Berhubung respon daripada kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin tidak suka terhadap Rasulullah, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Yasrib. Kemudian dalam perjalanannya ada 2 hal yang sangat bersejarah, yaitu dibangunnya Masjid Quba yang pertama dan dilaksanakannya sholat Jumat dan juga khutbah Jumat yang pertama. Nah, itulah anak-anakku materi pada pagi hari ini. Ini merupakan sejarah yang mana sejarahnya sangat singkat sekali. Jikalau kalian ingin sejarah yang lebih lengkap, kalian perbanyaklah membaca buku yang sudah dibagikan atau yang sudah dipinjamkan pihak sekolah kepada kalian semua. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan dakwah Islam di kota Yasrib atau Madinah setelah Rasulullah sampai di negara Yasrib atau Madinah, kemudian dilanjutkan dengan soal. Oke para anak-anakku, mungkin hanya itu yang dapat Pak Rojikin sampaikan. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah ya. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Rojikin, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.